Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hadis Arba'in Nawawiyah. Kita sampai pada nomor 21, yaitu hadis tentang iman dan istiqomah. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyana ibni Abdillah Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada juga yang menyebutnya Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan tentang Islam yang tidak akan kutanyakan kepada selain engkau." Maka beliau bersabda, "Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Ahamiyatul hadis atau urgensi hadis ini termasuk jawami'ul kalim yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meski singkat, hanya 2 kalimat, yaitu iman dan istiqomah, namun dapat menerangkan kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang seluruh dasar Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Islam pada dasarnya adalah tauhid dan ketaatan. Tauhid terwujud dengan keimanan kepada Allah, sedangkan ketaatan terwujud dengan istiqomah, yaitu merealisasikan semua perintah dan menjauhi semua larangan yang meliputi pekerjaan hati dan anggota badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tetaplah pada jalan yang lurus," atau istiqomahlah. Arti istiqomah adalah menetapi jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Surat Fussilat ayat 6. Ayat dan hadis ini merupakan dasar ataupun dalil tentang satu ajaran di dalam Islam yang dinamakan dengan istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya adalah lurus atau menepati jalan yang lurus. Maka setiap hari kita di dalam sholat kita selalu memohon kepada Allah supaya kita bisa istiqomah. Kita di dalam surat Al-Fatihah selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Maka di sini diambil kata istiqomah. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bisa menjalani istiqomah ini, yaitu senantiasa berada dalam kondisi yang sempurna, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Kalau ditanya sampai kapan kita istiqomah, jawabannya sampai kita
mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai kamu didatangi oleh yakin, yaitu al-maut, kematian. Jadi selama kita belum mati, kita harus terus istiqomah, berada di jalan yang lurus, memperbaiki kondisi kita supaya kita memperoleh satu kesempurnaan. Meskipun kesempurnaan itu sangat sulit atau bahkan mustahil bisa diperoleh, tapi kita harus berusaha menuju ke sana. Maka Nabi nanti mengatakan dalam hadis yang lain, saddidu wa qaribu, ya, luruskan dan dekatkan. Karena kita tidak bisa sempurna 100% dalam setiap kondisi. Kita sendiri juga menyadari bahwa semangat kita itu naik turun, iman kita juga naik turun. Kadang pas semangat luar biasa, satu hari bisa maksimal ibadahnya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali terasa ibadah itu terasa ringan dan banyak, maksimal, bisa ikhlas, mudah semuanya dilaksanakan. Kadang seperti itu. Tapi kadang juga dalam satu kondisi yang lain kita merasa ibadah berat, ngantuk, capek. Nah, maka kita diperintahkan untuk mendekatkan. Jangan sampai ketika kita turunnya terlalu jauh. Kalau yang wajib tidak ada toleransi. Wajib mau malas, mau tidak malas, rajin tidak rajin harus dikerjakan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan amalan-amalan wajib yang lain. Tapi kalau yang sunnah, nah itulah yang kadang-kadang kalau orang tidak istiqomah maka kadang menurun, kadang naik. Maka semua itu dipengaruhi oleh hati kita. Jadi yang mempengaruhi semangat keimanan adalah hati kita. Kalau hati kita bersih, maka insya Allah kita akan mudah untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah. Dan kalau hati kita kotor, maka badan kita juga akan menjadi lemah semua. Dan bersih ataupun kotornya hati juga dipengaruhi oleh pintu-pintunya hati. Karena hati itu seperti mangkok, diisi apa, jadilah isi hati itu. Hati diisi yang kotor, jadi hati yang kotor. Hati yang kotor akan mempengaruhi seluruh anggota badannya. Maka yang harus jadi perhatian kita setiap hari adalah bagaimana supaya hati kita ini bersih, hati kita ini tenang, selalu ingat kepada Allah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah bahwa dengan memperbanyak zikir, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan ataupun dengan hati saja, yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan hati kita tenang dan semakin bersih. Dan kalau hati kita bersih, akan lebih mudah untuk istiqomah. Mufradatul hadis, arti kata hadis fil Islam, dalam Islam maksudnya mencakup akidah dan syariah. Akidah yaitu keyakinan, syariat yaitu kewajiban-kewajiban amaliyah. Qaulan, ucapan yang mencakup semua nilai-nilai agama yang jelas dan tidak membutuhkan tafsir lagi. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Maksudnya adalah perbarui iman kamu dalam hati dan juga dengan lisanmu. Bukan berarti orang tersebut dianggap tidak beriman. Tetap orang itu beriman. Sebagaimana ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami berada di jalan yang lurus, atau tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan berarti saat ini kita belum berada di jalan yang lurus. Kadang-kadang ada orang di luar Islam yang suka membuat keraguan-raguan dalam hati seorang muslim. Maka dikatakan itu, kamu itu belum benar agama kamu belum lurus. Buktinya kamu setiap hari meminta jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Berarti agama kamu belum lurus. Jawabannya bukan seperti itu. Yang benar adalah memang kita sudah berada di jalan yang lurus, tapi kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Nah, inilah yang kita minta kepada Allah, supaya ke depan itu kita terus berada di jalan yang lurus ini, yaitu Islam. Begitu juga kata Nabi di sini, amantu, katakan saya beriman, bukan berarti sebelumnya dia kafir atau tidak beriman.
akan tetapi perbaruilah iman kamu terus menerus. Qul amantu billah tsumastaqim, ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan ataupun dengan hati. Kemudian istiqomah dengan keimanan itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumastaqim, lalu istiqomahlah, yakni senantiasa melaksanakan ketaatan dan meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan Islam. Fiqhul hadis, kandungan hadis yang pertama, pengertian istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Dalam riwayat lain, katakanlah Tuhanku adalah Allah lalu istiqomahlah. Perbedaan riwayat ini tidak mempengaruhi makna sama sekali. Semuanya kembali pada satu makna, yaitu bahwa kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi selama seseorang bisa menjaga tauhid sampai akhir hayat, sampai mati, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai seorang yang mustaqim atau istiqomah. Adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, serta bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, mukmin, tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Maka malaikat akan mendatanginya dengan memberikan kabar gembira, jangan takut dan jangan bersedih. Kemudian juga dalam firman yang lain, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Al-Ahqaf ayat 13. Dalam menafsirkan kalimat Arab tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi menjaga ketauhidan dari mulai pertama diucapkan la ilaha illallah sampai dia meninggal dunia, tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, baik dalam masalah rububiyah ataupun dalam masalah uluhiyah. Juga berkata, kemudian mereka tetap teguh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Khattab membaca ayat ini di atas mimbar lalu berkata, istiqomahlah untuk menaatinya dan janganlah berbolak-balik seperti musang. Kadang taat, kadang tidak taat, kadang yakin, kadang tidak yakin. Maka orang yang seperti itu belum dikatakan istiqomah. Tapi orang yang istiqomah adalah yang berjalan lurus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pendapat ini berakhir pada satu muara, yaitu istiqomah dalam mentauhidkan Allah secara sempurna. Imam Al-Qushairi berkata, istiqomah tingkat sempurnanya suatu perkara. Istiqomah adalah tingkat sempurnanya suatu perkara. Dengan adanya istiqomah akan tercipta kebaikan, dan barang siapa yang tidak memiliki sikap istiqomah, maka semua usaha yang dilakukan akan lenyap. Imam Al-Wasiti juga berkata, istiqomah adalah etika yang menjadikan sempurnanya berbagai kebaikan. Imam Ibnu Rajab mengatakan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, agama yang benar tanpa berpaling ke kanan dan ke kiri,
mencakup semua ketaatan yang zahir dan yang batin, juga mencakup semua larangan, sehingga pesan ini mencakup semua kebaikan. Jadi intinya bahwa istiqomah adalah kondisi di mana seseorang itu berada di dalam koridor syariat Islam sampai dia akhir hayatnya, sampai dia berjumpa dengan kematian. Orang yang bisa berada dalam koridor syariat, meskipun dia hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja, tidak menambah dengan hal-hal yang disunnahkan misalnya, maka orang itu sudah bisa dikatakan istiqomah. Akan tetapi istiqomah itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada orang yang istiqomah dalam kondisi minimalis, ya ibadahnya hanya yang wajib-wajib saja, itu juga sudah dikatakan istiqomah selama dia bisa seperti itu sampai akhir hayat. Dan yang paling istimewa, yang paling tinggi adalah mereka yang bisa istiqomah dalam menjalankan semua perintah, baik yang wajib maupun yang disunnahkan. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan paling sulit yang tidak bisa dicapai kecuali oleh orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dan membara sepanjang waktu. Kalau hanya semangat saja di awal, banyak orang dimotivasi, disemangati, kemudian langsung dia bergerak. Tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu sudah loyo lagi. Pertama mendengar ceramah tentang sedekah, bersedekah terus. Habis itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu lupa lagi sedekahnya. Pertama dengar ceramah tentang sholat duha terus. Habis itu beberapa hari setelahnya mulai lemah lagi. Itulah yang namanya tidak istiqomah. Orang yang istiqomah yang mampu konsisten, continue melakukan satu amalan meskipun hanya sedikit. Maka kata Nabi adalah sebaik-baik amalan itu adwamuha, yang paling continue, wa in qalla, meskipun sedikit. Sedikit misalnya setelah subuh terbiasa membaca setengah juz, tapi rutin setengah juz setiap ba'da subuh. Itu yang namanya istiqomah. Daripada sehari mampu 5 juz, besoknya tidak membaca lagi selama sebulan. Kemudian semangat lagi membaca 3 juz, kemudian istirahat lagi beberapa minggu lamanya. Nah, itu kan kondisi yang mungkin sebagian kita atau kita makan semuanya belum mampu istiqomah, continue zikir. Kadang pas nggak ngantuk zikir, pas ngantuk ya lupa zikirnya, ya ba'da subuh langsung tidur lagi atau langsung pergi kemana. Nah, kita belum mampu istiqomah. Maka kita mulai usahakan dari sekarang, apa yang biasa kita lakukan kita kontinukan. Maka mulai dari yang sedikit-sedikit, jangan langsung yang banyak karena kita akan kecapean. Mulai dari yang sedikit-sedikit dulu. Sholat 2 rakaat dulu dicoba, terus rutin. Kalau sudah mulai merasa nikmat, mau nambah 4, sanggup nggak besok nambah 4 lagi? Ya. Kalau kira-kira bismillah besok sanggup tambah 2 rakaat lagi jadi 4, besok juga begitu 4. Sehingga dengan itu kita bisa naik setahap demi setahap dan akhirnya kita bisa sampai pada tingkat yang mendekati sempurna. Ya. Nah, inilah yang dinamakan istiqomah. Dan jauhi yang namanya kemaksiatan, karena kemaksiatan itu yang dapat menghancurkan istiqomah. Orang yang sudah semangat, rutin, continue, konsisten dalam suatu ibadah, ketika dia dihantam kemaksiatan maka akan muncul rasa malas dan rasa lemah dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa istiqomah. Maka maksiat ditinggalkan, jauhi, supaya kita bisa tetap istiqomah. Yang mulai kemarin bisa, kenapa sekarang tidak? Di muhasabah. Barangkali ada maksiat, ya. Baik itu yang zahir, yang tampak, ataupun yang batin, maksiat dalam hati. Karena maksiat itu yang paling berpengaruh dalam mengurangi keistiqomahan seseorang. Ya, kalau seseorang itu bisa menjaga diri dari kemaksiatan, maka insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalani istiqomah ini. Yang kedua, pasti terdapat kekurangan. Istiqomah adalah tingkatan tertinggi dalam kesempurnaan pengetahuan dan perbuatan, kebersihan hati yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan, dan kebersihan akidah dari segala bid'ah dan kesesatan. Karenanya manusia tidak akan bisa mencapai sifat istiqomah secara sempurna. Pasti terdapat berbagai kekurangan. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, yaitu kepada Allah, dan mohonlah ampun kepadanya. Karena kita tidak mampu istiqomah dengan sempurna, maka kita memohon ampun. Istiqomah kemudian mohon ampun. Dan memang kondisi manusia seperti itu, kadang semangat, kadang tidak semangat. Maka pas dalam kondisi semangat kita harus bersyukur. Kalau kita bisa bangun malam, seharusnya kita merasa bersyukur karena Allah telah memberi hadiah kepada kita, bukan karena kita telah memberi hadiah kepada Allah. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah paham. Ketika kita bisa beribadah, kita merasa telah memberikan hadiah kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita bisa beribadah, sebenarnya Allah telah memberikan hadiah kepada kita. Kalau kita nggak dikasih hadiah, kita nggak akan bisa melakukan ketaatan. Buktinya banyak orang-orang yang berat melakukan ketaatan. Jangankan yang sunnah, yang wajib-wajib saja mereka tinggalkan karena berat. Berarti mereka belum diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa melakukan sholat wajib, melakukan sholat sunnah, kita harusnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan saya untuk beribadah kepadamu. Kalau enggak Engkau izinkan, pasti aku tidak akan mampu melakukan ini. Inilah keyakinan seorang muslim, ya, karena kita yakin bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak mampu melakukan suatu amalan, kita beristighfar, astagfirullah ya Allah, mungkin ini karena dosaku sehingga saya merasa malas, saya merasa berat, merasa ngantuk, tidak bisa beribadah. Perintah untuk memohon ampun dalam ayat ini karena adanya kekurangan, baik kekurangan karena kita tidak bisa melakukan ibadah, ataupun kekurangan dalam melakukan ibadah kita sendiri yang belum sempurna. Kadang-kadang sholat kita sudah sholat Allahu Akbar, tapi pikiran kita masih kemana-mana, masih mikirkan macam-macam. Badan kita sudah di dalam masjid, posisi kita sudah di dalam sholat, tapi badan kita masih keluyuran, ya, masih kemana-mana, masih ketinggalan di tokonya, masih ketinggalan di warungnya, ketinggalan di sawahnya, ketinggalan di pabriknya, dan lain sebagainya. Berarti ibadah kita belum sempurna, ya. Kita menghadap Allah tapi pikiran kita kemana-mana, berarti belum sempurna. Maka kita minta ampun, ya Allah, ampuni. Maka sholat seseorang itu kualitasnya dipengaruhi oleh kesadarannya. Seberapa besar dia sadar ketika sholat, sebesar itulah pahala yang akan dia dapati. Ada yang full, bisa sempurna dari awal takbiratul ihram sampai salam, kemudian seolah-olah keluar dari sholat itu keluar dari alam lain. Ada juga yang tidak seperti itu. Mungkin rakaat pertama, kedua masih ketinggalan di tempat kerja, rakaat ketiga baru mulai masuk. Sadar, saya ini sedang sholat. Keempat baru mulai sadar lagi. Ya, ada yang 2 rakaat setelahnya, setengah sholat. Ada yang cuma seperempat sholat saja, rakaat terakhir baru sadar. Ada yang sadarnya pas awal sampai akhir saja, ada yang tidak sadar sama sekali sehingga habis sholat lupa tadi sudah sholat duhur atau belum. Ya, karena apa? Waktu sholat duhur enggak sadar. Nah, maka kita minta ampun, ya Allah, ampunilah, mudah-mudahan sholatku yang compang-camping tadi diterima. Ya, kita bisa membayangkan kalau di akhirat nanti sholat itu adalah pakaian, maka pakaian kita seperti apa? Ya, sobek sana, sobek sini, lubang sana, lubang sini, karena tidak sempurna. Maka kita minta ampun kepada Allah dan kita lengkapi dengan sholat sunnah. Jadi fungsi sholat sunnah salah satunya adalah untuk menambal pakaian-pakaian kita dalam sholat wajib ini yang bolong-bolong, yang sholat wajibnya kurang khusyuk dan sebagainya, ditambal dengan sholat sunnah sehingga menjadi sempurna. Nabi SAW bersabda, istiqomahlah kalian semua dan kalian tidak akan mampu. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Beliau juga bersabda, berusahalah untuk senantiasa benar dan mendekatinya. Jadi bukan alasan bahwa kita adalah makhluk yang penuh kekurangan kemudian kita tidak mau istiqomah. Tidak. Memang kita makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, tapi kita diperintahkan untuk menuju kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istiqomah hati. Pada dasarnya istiqomah adalah istiqomah hati terhadap tauhid. Maka apabila hati telah istiqomah pada ma'rifatullah, mengenal Allah, rasa takut kepadanya, mengagungkan dan mencintainya, berdoa kepadanya dan tawakal sepenuhnya kepadanya, niscaya seluruh anggota badan akan taat kepada Allah, karena hati adalah raja dan anggota badan adalah prajuritnya. Jika rajanya berlaku benar, maka prajuritnya juga akan berlaku benar.
Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa di dalam badan terdapat segumpal darah. Jika ia baik maka semua anggota badan akan baik, tapi jika ia rusak maka semua anggota badan juga akan rusak. Segumpal darah itu adalah hati. Jadi kuncinya ada di dalam hati. Orang yang bisa bergerak karena hatinya tergerak. Orang yang gak mau bergerak juga sama karena hatinya tidak mau bergerak. Maka semangat atau tidak semangat itu letaknya ada di dalam hati. Maka kita harus sibuk bagaimana supaya hati kita ini bisa istiqomah, supaya terus bersih, supaya terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang yang fisiknya tidak sempurna bisa mengalahkan orang yang fisiknya sempurna. Ada orang itu jalannya ngesot, mohon maaf Pak, jalannya ngesot, susah jalan, tapi luar biasa 5 waktu dia tidak pernah ketinggalan sholat di masjid jamaah. Tapi kita yang sempurna, yang kakinya normal, bisa lari-lari, bisa jogging pagi, untuk jalan ke masjid mungkin berat sekali. Berarti kita kalah dengan orang yang fisiknya tidak sempurna. Ada bahkan yang kakinya nggak sempurna, nggak lengkap, cuma satu saja, tapi justru dia ibadahnya luar biasa semangat. Dan masih banyak lagi orang-orang yang secara fisik kurang, tidak sempurna, tidak lengkap, tapi mereka justru semangatnya luar biasa mengalahkan orang-orang yang fisiknya sempurna. Mengapa? Jawabannya adalah karena hatinya. Jadi masalah semangat, masalah istiqomah itu adalah kaitannya dengan masalah hati. Kalau hatinya semangat, apapun kondisinya dia akan lalui. Bahkan ada yang buta, dia terus ke masjid meskipun harus menggunakan tali. Dia ikat tali dari rumahnya ke masjid, kemudian setiap berangkat ke masjid dia pegangan dengan tali itu. Setiap hari 5 kali untuk berangkat ke masjid dengan berpegangan pada tali itu. Apa kita tidak malu? Kita kadang-kadang misalnya karena gerimis sedikit, aduh males ke masjid. Atau gara-gara ngantuk sedikit, aduh males ke masjid. Atau gara-gara kerjaan kurang dikit, aduh nanggung, belum selesai dulu, nanti sholat sendirian. Kita kalah dengan mereka yang mampu istiqomah, tapi secara fisik mereka berada di bawah kita. Kita harusnya malu ya. Nanti bagaimana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kakimu buat apa? Tanganmu buat apa? Matamu buat apa? Kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, istiqomah lisan. Setelah hati, yang perlu diperhatikan dalam istiqomah adalah lisan atau ucapan. Karena ucapan merupakan penerjemah bagi hati. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi SAW bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang paling perlu saya takuti? Mendengar pertanyaan itu Rasulullah SAW lalu memegang lidahnya, yang lebih tepat memegang lidahnya, ya. Fa akhadha bi lisani nafsihi. Nabi memegang lidahnya kemudian mengatakan ini ya, yang paling harus kamu takuti adalah lidah kamu. Artinya jaga jangan sampai ngomong sembarangan. Dalam riwayat lain beliau bersabda, tidaklah benar iman seseorang hingga hatinya menjadi benar, dan tidaklah benar hati seseorang hingga benar lisannya. Berarti kalau lidahnya masih suka ngomong yang tidak benar, maka pertanda bahwa hatinya juga belum benar. Lidahnya masih suka ngomongin orang, masih suka nyakiti orang, maka pertanda bahwa hatinya juga belum benar. Karena penerjemah lidah itu, apa yang akan dikatakan lidah adalah sesuai dengan perintah hati. Meskipun dia menutup-nutupi, dia berusaha untuk berpura-pura, nanti suatu saat pasti akan ketahuan juga, dia akan terpeleset, akan mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Maka orang yang suka ngomong kotor berarti hatinya kotor. Orang yang suka ngomong jahat hatinya berarti jahat. Orang yang suka ngomong yang baik berarti hatinya juga baik. Orang yang senantiasa berzikir maka hatinya juga senantiasa berzikir. Itulah terjemahan hati. Maka kita bisa menilai diri kita masing-masing dari ucapan kita. Sehari semalam itu apa yang kita omongkan, itulah kualitas hati kita.
Jika anak Adam memasuki harinya pagi-pagi, maka semua anggota badan mengingatkan lisan dan berkata, bertakwalah kamu kepada Allah karena kami sangat tergantung padamu. Jika kamu istiqomah, maka kami pun istiqomah. Jika kamu berpaling, maka kami pun berpaling. Jadi lidah ini meskipun tidak bertulang, bisa bergerak ke sana kemari, tapi dia memegang peran yang sangat penting. Karena bisa jadi karena lidah ini anggota badan kita semua akan celaka atau akan beruntung. Lidah yang bisa mempengaruhi. Buktinya banyak. Berapa banyak pertengkaran terjadi gara-gara masalah lidah. Gara-gara bercanda bertengkar. Gara-gara mengejek bertengkar. Ya, gara-gara tersinggung karena ucapan seseorang bertengkar. Bahkan bisa jadi sampai pertumpahan darah gara-gara lidah yang tidak bertulang ini. Ngomong salah, keliru sedikit, orang marah, maka bisa jadi pertengkaran, ya, pertumpahan darah. Maka kita harus menjaga lidah kita ini. Maka ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita juga akan dihitung ucapan kita ini? Kita juga akan dihukum gara-gara salah ucap? Maka kata Nabi, justru yang banyak menceburkan seseorang ke dalam neraka itu adalah gara-gara akibat lidahnya dia sendiri, ya, yang tidak dia jaga, kemudian dia tercebur ke dalam neraka. Dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak sadari, tapi kata-kata itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka, maka kemudian dia diseret ke dalam neraka. Sebagaimana juga ada orang yang mengucapkan kata-kata yang dia tidak sadari dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, maka kemudian orang itu dibawa ke surga. Maka kita perhatikan lidah kita, jangan ngomong sembarangan. Sebelum kita berbicara, pikirkan dulu, kira-kira omongan saya ini pertama penting atau tidak. Kalau nggak penting nggak usah diomongkan. Yang kedua, kira-kira omongan saya ini menyakiti orang atau tidak. Kalau sekiranya menyakiti orang, ganti dengan kata-kata yang lain, dengan kalimat yang lain yang mungkin lebih sopan, lebih halus, sehingga orang tidak sakit hati, tidak tersinggung. Termasuk dalam menyampaikan nasihat, ya, dalam menyampaikan nasihat. Nasihat itu seperti makanan. Kalau orang menyediakan makanan dengan cara yang baik, pasti orang senang. Tapi coba dilempar makanan itu ke mukanya, pasti tidak ada orang yang suka. Begitu juga kita menyampaikan nasihat, sampaikan dengan bahasa yang paling baik, ya, tidak terkesan menggurui, memvonis dan sebagainya. Pilih bahasa-bahasa yang baik sesuai dengan kondisi orang tersebut. Ya, apalagi kalau orang yang kita nasihati orang yang lebih tua daripada kita. Karena mereka lebih sensitif daripada kita. Salah sedikit kata saja bisa tersinggung. Maka kita harus menjaga lidah kita supaya istiqomah, sehingga hati kita juga istiqomah. Yang kelima, manfaat istiqomah. Istiqomah adalah keteguhan dan kemenangan, kejantanan dan keberuntungan di medan pertempuran antara ketaatan dan hawa nafsu. Karena itu malaikat layak turun kepada orang-orang yang istiqomah, mengusir segala ketakutan dan keresahan mereka, memberikan kabar gembira dengan surga dan menegaskan bahwa mereka, yaitu malaikat, senantiasa mendampingi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yang keenam, urgensi istiqomah. Satu hal yang mengindikasikan bahwa istiqomah sangat urgen adalah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk tetap istiqomah. Fastaqim kama umirta, dalam surat Hud ayat 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, wahai Muhammad. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi sampai Nabi pun diperintahkan untuk istiqomah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat bagi beliau daripada ayat ini, yaitu untuk istiqomah. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa engkau cepat beruban wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, itu karena ayat-ayat pada surat Hud.
Hasan radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat serius dan tidak pernah terlihat tertawa karena begitu beratnya perintah untuk istiqomah. Al-Qushairi menyebutkan bahwa salah seorang sahabat bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau bersabda bahwa ubanmu itu disebabkan oleh surat Hud. Bagian manakah? Maksudnya bagian manakah dalam surat Hud itu?" Maka beliau menjawab, yaitu firman Allah, "Fastaqim kama umirta," maka beristiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ketika turun ayat itu, maka beliau menjadi serius dan kemudian menjadi semangat beribadah. Karena apa? Karena khawatir tidak bisa menjalankan perintah Allah tersebut, yaitu untuk istiqomah, sehingga akhirnya beliau cepat beruban. Dan beliau kemudian mengatakan, yang menjadikan saya beruban ini cepat adalah karena firman Allah tersebut, yaitu tentang istiqomah. Yang nomor 7, hadis ini memerintahkan untuk istiqomah dalam masalah tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 8, hadis ini merupakan bukti keinginan yang kuat dari para sahabat untuk mempelajari agamanya dan menjaga keimanannya, karena mereka selalu menanyakan hal-hal yang penting dalam masalah agama. Maka kita dapati dalam hadis-hadis nabawi itu para sahabat sering kali menanyakan tentang perkara-perkara besar. Ada yang bertanya tentang bagaimana cara masuk surga dengan cepat. Ada yang bertanya bagaimana supaya dicintai oleh Allah. Ada yang bertanya apakah amalan yang paling mulia. Dan termasuk dalam hal ini, yaitu beliau bertanya, apa amalan dalam Islam yang tidak perlu saya tanyakan lagi kepada selain Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, kamu beriman, kemudian istiqomah, pertahankan keimananmu sampai kamu wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini adalah misteri, tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya. Jangan pernah kita mengatakan, saya pasti muslim selamanya, saya pasti bisa istiqomah selamanya. Jangan pernah menyombongkan diri seperti itu. Karena berapa banyak orang-orang yang menjadi mantan muslim, dulunya muslim kemudian berubah menjadi tidak muslim. Mending kalau mantan kafir. Kalau mantan muslim berarti dulunya muslim menjadi tidak muslim. Maka jangan sampai kita menjadi mantan muslim. Kita harus menjadi muslim sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah dalam Al-Quran, jangan sampai kamu mati kecuali kamu berada dalam kondisi sebagai seorang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu mengatakan, kami tidak peduli mati kapanpun, dimanapun, yang penting kami adalah orang-orang yang muslim. Karena orang yang muslim ketika mati, maka itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa, suatu kebahagiaan dan keberuntungan abadi selamanya di akhirat nanti. Meskipun di dunia kondisinya seperti apapun, tapi selama dia mati dalam keadaan muslim, beriman, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau orang mati dalam keadaan tidak membawa keimanan, kafir atau musyrik, maka itu adalah satu alamat kesengsaraan yang selama-lamanya. Meskipun di dunia dia seperti apapun, maka yang mempengaruhi seseorang adalah akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung pada akhirnya. Kalau akhirnya baik-baik, akhirnya jelek. Dan masalahnya kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita nanti. Apakah kita bisa terus seperti ini dan bahkan lebih baik daripada ini, ataukah wal'iyadzubillah kita justru disesatkan, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzubillah. Maka doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi adalah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati ini agar senantiasa berada dalam agamamu. Ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang merubah-rubah kondisi hati, maka arahkanlah hati kami ini agar senantiasa menuju kepada ketaatanmu, supaya kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Karena perjuangan kita hanyalah sampai mati. Kalau sudah mati, maka sudah tidak ada lagi perjuangan, kita tinggal memetik hasilnya. Maka yang paling penting adalah istiqomah ini, ya. Dan juga anak-anak keturunan kita.
Setelah kita bisa istiqomah, maka tugas kita selanjutnya adalah mengistiqomahkan anak cucu kita, putra-putri kita, istiqomahkan mereka. Jangan sampai mereka terbawa arus yang tidak jelas, khususnya di zaman sekarang ini yang luar biasa tantangan bagi para orang tua. Anak-anak kita harus dijaga super ekstra. Dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang dan zaman yang akan datang, kerusakan yang terjadi kita tidak tahu. Sekarang saja sudah bisa kita lihat bagaimana anak-anak kecil sekarang sudah mulai mengenal hal-hal yang mungkin dulu belum dikenal oleh orang-orang di zaman dahulu, anak-anak seusia mereka. Tapi sekarang mereka sudah mulai kenal, sudah mulai tahu. Maka benteng yang paling baik untuk anak-anak adalah benteng agama. Kita perbaiki agama mereka, kita sekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang baik, yang mengajarkan tentang agama dulu. Kalau masalah ilmu-ilmu yang lain itu menyusul. Ketika anak sudah baik, maka ketika dia mendapatkan ilmu apapun, dia tetap akan menjadi anak yang baik. Tapi sebaliknya, kalau pondasi agamanya tidak kuat, maka dia nanti akan mudah diombang-ambingkan oleh pergaulan, oleh arus zaman yang tidak menentu. Nah, ini tugas kita bagi orang tua semuanya. Ya tentu saja semua itu hasilnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan hasil, tapi yang dituntut dari kita adalah usaha. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena anak kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mendidiknya dahulu. Kalau kita berhasil, maka itu adalah tabungan bagi kita. Maka di akhirat nanti ada orang yang mendapatkan limpahan pahala yang banyak. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia bertanya, "Ya Allah, perasaan dulu di dunia saya enggak seperti ini amalan saya. Saya dulu biasa-biasa saja." Maka kemudian jawab Allah adalah min istighfari walatika. Ini semua adalah dari istighfarnya anak-anakmu. Dalam riwayat lain min du'ai walatika laka. Ini adalah karena doa anak-anakmu untukmu. Luar biasa kalau kita bisa menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya di akhirat karena amalan anak-anak kita. Maka mendidik anak itu seperti memanjangkan umur kita. Kita hidup di dunia ini paling-paling hanya 60, 70, 80 tahun. 100 tahun itu sudah panjang sekali. Tapi dengan anak-anak yang soleh, dengan cucu-cucu yang solehah, maka seolah-olah umur kita panjang ratusan tahun. Karena nama kita selalu disebut di dalam doa mereka, ya, kita selalu dikenang oleh mereka, dan mereka selalu mengirimkan amalan pahala-pahala mereka kepada kita. Bahkan tanpa dikirim pun mereka sudah sampai pahalanya kepada kita. Karena setiap kita mengajari satu kebaikan, maka ketika orang yang kita ajari itu mengamalkan kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan saham pahala dari orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi ketika kita mengajari satu huruf alif, ba, ta, sa, ja, sampai dia bisa membaca Al-Quran, setiap kali anak kita membaca Al-Quran, kita akan selalu mendapatkan kiriman pahala. Maka beruntung sekali orang yang di akhirat, mereka selalu mendapatkan kiriman-kiriman pahala. Dari siapa? Dari anak-anak mereka, baik anak kandung maupun anak didik. Bagi yang tidak punya anak kandung, maka masih berpeluang untuk mengambil anak-anak untuk dididik, disekolahkan menjadi anak-anak yang soleh, sehingga nanti mereka bisa mendoakan kita di alam kubur nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah penjelasan tentang hadis nomor 21, dan selanjutnya adalah hadis nomor 22. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.